Tapi Bang, gue akan pegang omongan lo. Siap. Gue akan tunggu buku selanjutnya. Oke. Dan gue akan tunggu juga social act yang akan lu lakukan selain komunitas pembangunan masjid di Ciwidey. Oke. Oke, halo pemirsa GeoLive, kembali lagi di podcast Pegang Omongan. Hari ini gue bersama seorang narasumber. Ya, seorang bisa dikatakan penulis, bisa dikatakan pejabat kali ya, atau bisa juga dibilang sebagai CEO dari inilah.com. Siapakah dia, Bang? Devi. Oke, Halo dipanggil Bel, Bang. apa kabar? Senang Belmondo. Perkenalkan host Pegang Omongan. Oke, Bang, dipanggil Bang Fad ya? Fad ya. Bang Fad. Dan Bang Fad ini adalah seorang, tadi kalau gue sebutin seorang penulis ya. Kita akan mulai dari seorang penulisnya dulu. Iya. Karena ini sesuatu yang sangat inspiratif sebenarnya. Dan kalau aku boleh tahu, udah berapa banyak Abang nulis buku? Dan dari tahun berapa Abang nulis buku? Udah banyak ya sebenarnya. Memang kalau ditanya sekarang ini profesinya apa, nomor satu penulis. Karena penulis ini pertama kali bisa dapat duit dari nulis. Oh iya. Jadi nulis sudah dari tahun 2004 sampai sekarang udah 20 tahun. Dalam 20 tahun itu udah, kalau buku yang diterbitin udah 30 buku. Jadi baru buku pertama itu diterbitkan pas SMA kelas 2 ya. Dari SMA udah nulis? Dari SMA udah nulis. Respect. Lanjut Bang, lanjut. Jadi emang kalau ditanya apa kerjaannya ya penulis. Nulis. Dan ya? sampai kapanpun akan jadi penulis. Genrenya waktu itu Abang nulis buku apa? Yes. Novel kah? Self improvement kah atau apa? Sebenarnya kalau saya sih nggak mikirin genre ya. Sampai sekarang pun mau nulis apa ya nulis aja. Oke. Dan juga nggak matok jadi full time writer gitu. Kan banyak juga yang ketika memutuskan mau jadi penulis ya dia full time writer. Iya. Terus wah semua stylenya, personanya di sosial media dan lain sebagainya sebagai seorang penulis. Kalau saya sih nulis jadi habit aja. Kebiasaan ya? Jadi kebiasaan, tapi kebetulan readership-nya lumayan, jadi diterbitin oleh penerbit. Awalnya nulis-nulis ya puisi, cerpen. Di SMA tuh ya? SMA. Karena jatuh cinta, nulis cerita-cerita cinta gitu. Novel-novel drama. Terus kemudian, tapi kan makin kesini punya pengalaman beda-beda juga, punya pengalaman bisnis, jadinya ada juga nulis yang tentang bisnis, nggak tentang strategi, nggak tentang how to bisnis sih, tapi lebih ke pengalaman. Jadi 2 tahun yang lalu saya nerbitin buku judulnya Muda Berdaya Karya Raya. Oke. Itu diterbitin Republika, yaitu perjalanan sebagai seorang individu yang jatuh bangun, termasuk di dalamnya ngerjain bisnis gitu ya. Jadi entrepreneur. Lahirlah buku Muda Berkarya itu ya. Buku Muda Berdaya Karya Raya. Berdaya Karya Raya. Oke. Buku pertama lu apa, Bang? Buku pertama judulnya Kucing. Sabar. Judulnya Kucing doang. Cerita Kucing doang. Isinya. Jadi dulu itu saya di pondok di pesantren. SMA di pesantren. SMP SMA di pesantren. Nah, waktu itu ada seorang alumni lah, kakak kelas, tapi udah lulus dari pesantren, dia kerja di penerbit Mizan namanya. Oh iya, saya tahu itu. Nah, terus datang dia ke pondok, dia bikin challenge. Santri ada yang bisa nulis nggak? Wah, angkat tangan lah, karena kan ketantang aja gitu. Suka nulis gitu ya. Terus dengan janji mau diterbitin. Ada 3 orang yang maju, tapi yang challenge-nya berhasil, 1 bulan bisa nyelesain naskah itu
cuma saya waktu itu. Oke. Berapa halaman tuh lo buat? Waktu itu mungkin 120 halaman lah dalam A4 ya. Berapa kata dong itu? Nggak tahu ya berapa kata. Cuman masalahnya yang lain ini, dua yang lain ini mikirnya kalau nulis buku itu buku yang A to Z ya. Jadi kalau novel tuh harus beres. Atau kalau buku yang bukan novel dia pokoknya runtut lah. Iya. Nah waktu itu saya bikinnya rock and roll aja. Pokoknya semua dikumpulin. Ada puisi, ada cerpen, ada sketsa, ada macam-macam dikumpulin jadi satu. Ya pokoknya jadi satu naskah. Yang lain kaget kok bisa. Saya bilang kan nggak ada persyaratannya ini bukunya harus kayak gimana. Oke. Nah, jadi buku itu sebenarnya isinya kalau sekarang sih mungkin udah banyak ya yang pakai metode kayak gitu. Orang nyebutnya sketsa, soliloquy gitu atau apa. Nah dulu tahun 2004 itu ceritanya bukan belum ada ya. Mungkin di Indonesia tuh di antara penerbit yang belum sebesar sekarang industrinya tuh belum banyak yang bikin kayak gitu. Bikinlah itu saya. Karena salah satu ceritanya soal kucing, dikasihlah judul kucing. Oke, jadi sebenarnya isinya tuh tumpukan-tumpukan cerpen, puisi, dengan semua idealismenya. Idealisme, self improvement, apapun lah dimasukin. Tapi ada cerita kucing juga. Jadilah buku, dan itu yang diterima sama kakak-kakak senior yang dari Mizan ini. Dan karena pemikirannya agak aneh gitu ya. Jadi anak pondok tapi juga isinya itu kata mereka sih waktu itu ya filosofis macam-macam. Ada dakwahnya juga nggak sih dalam? Nggak ada. Oh nggak ada. Jadi didiskusikan di banyak forum, termasuk forum-forum, termasuk diundang ke Jakarta kemana. Oh iya, jadi rame. Jadi rame bukunya. Padahal buku itu indie, jadi dicetak cuman berapa eksemplar gitu ya. Waktu itu belum seperti sekarang penerbitan indie dan dibeli sama tokoh-tokoh ceritanya. Oke. Dibaca sama ya karena ini siapa sih anak pondok dari Garut nulis kayak gini gitu ya. Jadi dibelilah sama penulis terkenal, sama tokoh. Akhirnya dari situlah merasa pede jadi penulis. Terus aja lanjut terus jadi penulis. Dan gue kan sempat searching juga tuh Mas Fat ini kan. Terus gue cek bukunya tuh ada yang bestseller gitu dari 30 itu. Yang paling ini mah Bang, yang paling buku yang paling rame. Jadi kan sebagai individu kita tumbuh. Sebagai penulis sebenarnya triknya atau kadang-kadang tantangannya itu penulis tuh nyari inspirasi ya. Iya, nyari ide. Terus kira-kira sekarang berkarya apa lagi? Nah, kalau saya prinsipnya saya berkarya itu seiring dengan perkembangan hidup aja. Jadi sebagai individu kita berkembang, ya saya nulisin apa yang saya pelajari, apa yang saya alami. Perkembangan saya kita tulis ya. Nah, jadi waktu itu baru nikah tahun 2009. Terus 2010 sebagai pengantin baru yang penuh dengan lika-liku dan cobaan gitu ya. Naik turun lah ya. Ya biasa lah itu. 5 tahun pertama pernikahan lah gitu ya. Nah, saya nulis buku judulnya Rumah Tangga. Rumah Tangga ini buku keberapa? Kedua? Enggak sih, buku mungkin ke-7 apa ke-8 waktu itu. Jadi Rumah Tangga itu ceritanya sebetulnya pengalaman seorang anak muda yang baru nikah gitu ya, sepasang kekasih yang baru. Tapi itu bukan novel ya. Dia cuman ya ini aja. Ya kayak self improvement juga. Ya self improvement tapi dalam bentuk cerita. Tiba-tiba booming buku itu. Rame. Mungkin terjual waktu itu 50.000 eksemplar. Waktu itu. Penerbitnya siapa Bang? Penerbitnya waktu itu namanya Gagas Media. Mereka punya lini yang khusus di bidang relationship namanya Panda Media. Nah dari situ kok jadi tiba-tiba jadi penulis tema rumah tangga gitu. Karena tiba-tiba rame. Terus kalau diundang kemana-mana yang datang tuh ibu-ibu semua. Lu terlihat sebagai ahli rumah tangga. Jadi curhat soal suaminya, curhat soal rumah tangga. Sebenarnya niatnya bukan begini. Nah, tapi kan penerbit melihat itu sebagai satu potensi, diminta bikin naskah kedua. Saya juga masukin naskah kedua. Judulnya Sehidup Sesurga. Asik, ini rame lagi. Part 2 dari rumah tangga. Dari rumah tangga rame lagi. Mungkin terjual 40 ribuan lah. Jadi terus yang ketiga judulnya Jodoh. Terus yang keempat judulnya Cerita Sebelum Bercerai. Nah jadi ini satu paket lah. Ternyata booming paket itu. Mungkin total bisa 150.000 eksemplar gitu.
Nah cuman masalahnya Banyak dong dari situ lu dapat royalti kan? banyak. Bisa bikin rumah, bisa beli mobil gitu ya. Oke. Cuman masalahnya adalah nanti gue dikenang jadi penulis atau jadi ahli bidang ini kan. Iya. Jadi pendakwah rumah tangga lah, jadi ahli rumah tangga. Jadi psikologi lah. Sementara karir arahnya nggak ke situ. Oke. Jadi waktu itu saya mantan peneliti. Iya. Jadi saya dulu peneliti di LIPI PNS. Oke. Oh, PNS. dulu PNS. PNS. Sekarang enggak. Oh enggak, oke. Jadi resign. Ya banyak lah perjalanan Negara kehidupan. kehilangan seorang PNS yang penting ini. Nah, tapi karir arahnya ke situ. Nah, tahun 2015 tuh memutuskan untuk kayak pivot lah gitu. Enggak lagi nulis di. Sebenarnya kalau nulis terusin di situ, ya mungkin akan jadi penulis di bidang itu gitu ya. Dikenang sebagai penulis juga. Dikenang sebagai penulis yang temanya itu. Cuman saya berpikir bukan itu kayaknya arahnya. Akhirnya ya pindah tema. Penerbit menyayangkan sih kalau di tema yang sama sebenarnya ini kalau zaman sekarang bisa jadi IP talk show, bisa jadi film dan lain sebagainya. Apalagi kalau lu di Jaksel nulis tuh kayak buku Broken Home. Wah, rame itu, Bang. Iya. Nah, tapi ya itu perjalanan ya. Kan pilihan mau jadi full time writer yang memang fokusnya di situ. Tapi saya melihat bahwa nulis itu jadi skill set yang banyak banget saya dapetin advantage dari kemampuan menulis itu, termasuk di dunia yang sekarang ya, dunia profesional, dunia bisnis gitu. Oke, jadi dan selain buku yang terkenal tadi yang satu paket tentang rumah tangga tadi ya, lu terakhir nerbitin buku kapan? Tahun ini Februari. Tahun ini Februari. Jadi tahun ini nerbitin buku judulnya Haji Jalur Langit. Oke. Nah, itu karena tahun lalu saya berangkat haji, ada pengalaman perjalanan ditulisin. Oke. Karena ada penerbit yang tertarik dan pembaca juga. Pasti tertarik, Bang. Lu kan udah pernah buat bestseller kan? Gak mungkin jadi ya gitu aja sih. Jadi nanti buku berikutnya apa ya tergantung. Kalau perjalanan berikutnya nanti jadi podcaster, bisa nulis tentang podcast. Jadi nulis itu buat saya ya fleksibel aja. Dan gak ada niat juga untuk nulis harus laku, harus terkenal ya. Karena mau nulis ya nulis aja. Dan nulisnya di HP loh. Oh, lu nulisnya di handphone? Kemarin buku yang terakhir semua ditulis di HP. Sambil kegiatan apapun, Ya, sambil di jalan, nunggu macet, nulis, terus ya nunggu orang datang. Gue jadi lu sangat menginspirasi gue untuk menulis gitu. Dan 2 buku terakhir, mungkin 3 buku terakhir ditulis semua di HP. Jadi udah nggak buka laptop atau di PC lagi. Oke juga kali ya kita buat ini ya, buku pegang omongan ya. Jadi semua narsum kita jadikan cerita sih. Nah, nulis itu adalah manifestasi dari pegang omongan yang sebenarnya. Oh iya, siap. Karena kalau ngomong kan orang lupa, ya, kecuali direkam ya, dia di podcast nanti diputar lagi. Tapi kalau udah ditulis tuh ada dokumennya tertulis. Jadi kalau udah nulis itu ya harus bisa pegang omongan. Iya benar-benar, dan ya sangat menginspirasi lah. Dan bahkan gue baru tahu lu nulis di handphone loh. Di handphone. Dan biasanya kan penulis itu di sebuah komputer, laptop, fokus, bahkan ngedit sebelum dia terbit gitu-gitu ya. Aku sih ya nulis di handphone, nanti kalau harus di-compile baru buka di PC atau di laptop, terus baca ulang mungkin di PC, tapi proses nulisnya di handphone semua. Tantangan paling berat dalam menulis itu menurut lu, Bang? Gak, sekarang sih karena udah 20 tahun nulis ya. Jadi katanya dalam sebuah teori ada teori 10.000 jam. Jadi kalau udah lewat 10.000 jam jadi ahlinya. Ya boleh dibilang ahlinya, atau kita udah nggak menganggap itu sebagai sesuatu yang painful untuk dikerjain gitu. Oke. Jadi saya juga udah ngerasa bahwa nulis itu sesuatu yang ya dia bagian dari hidup sehari-hari aja gitu. Jadi sih kalau disebut ada nggak tantangan dalam menulis? Sekarang udah di level nggak ada ya. Kecuali kalau menulisnya atas pesanan orang lain dan berbeda dengan hati nurani kita, orang mesen tulisan atas nama dia gitu, capek banget ya. Atau misalnya nulis soal ini dong, tapi kita nggak setuju gitu kan. Nah, dan itu yang membuat sulit sebenarnya kalau sesuatu itu nggak datang dari hati lo untuk menulis ya. Dan daripada sulit diam aja sih. Daripada sulit nggak usah nulis gitu. Kalau misalnya selama lu kan buku lu tuh udah ini ya, Bang, udah 30 kan banyak banget ya. Dan selalu ada kayak semacam ya iklan lah buku-buku itu supaya orang tahu tuh lu terbitin buku tuh. Ada nggak sih orang yang kritik buku lu gitu, Bang? Oh banyak lah. Banyak. Yang paling lu ingat?
Yang menyakitkan lah. Enggak, ya sebenarnya saya penulis yang percaya tuh karya itu ada pembacanya sendiri ya. Terus juga kalau sebuah karya udah selesai ditulis, dilempar ke ruang publik, terserah publik. Dia mau suka, mau nggak suka. Iya, mau beli, mau nggak beli. Mau beli, nggak beli, mau kritik, mau memuji. Saya udah nggak baper gitu ya. Mungkin buku-buku awal atau karya-karya awal tuh bikin baper sih. Tapi kalau sekarang tuh udah nggak ada rasanya gitu. Udah ya memang begitulah. Hidup ini juga kan ada yang suka, ada yang nggak suka gitu ya. Tapi ada satu buku yang menurut saya itu buku yang salah satu buku penting yang saya tulis dalam perjalanan saya sebagai penulis. Judulnya Menatap Punggung Muhammad. Jadi saya tulis tuh tahun 2013 sampai 2012 gitu. Nah itu sebenarnya bukunya disambut antusias dan orang membaca. Terus kalau kita lihat di Goodreads ratingnya bagus gitu ya. Cuman Cuman tema itu mungkin di pembaca publik kita tuh ada debatnya gitu. Ada debatnya, jadinya kemudian memutuskan untuk ya udah di hold aja, padahal laku banget tuh waktu itu. Dan waktu itu saya diundang diskusi di Medan. Ternyata bahasa Melayunya atau bahasa apa Medan, punggung itu artinya bokong. Jadi oh iya, ada yang bilang gitu. Ada. Padahal kan punggung itu kan ini ya. Saya juga baru tahu. Oh gitu ya. Akhirnya diubah judulnya jadi 1000 Malam untuk Muhammad. Laku juga. Bahkan IP-nya mau dibeli sama sebuah PH. Tapi ya itulah paling diantara yang berkesan ya, karena itu kemudian yang paling lo ingat ya, karena kemudian menciptakan memicu diskusi turunannya gitulah dari. Oke. Kita akan geser sedikit dari topik perbukuan ini, tapi kita akan loncat lagi nanti ke sana karena gue udah cukup banyak dapat informasi. Teman-teman mungkin kalau yang penasaran dengan buku Bang Fat bisa di Google aja. Dan bisa di-order deh kayaknya di aplikasi-aplikasi itu. Ya, masih dijual Bang kan? Masih dong. Terutama yang baru-baru lah ya masih. Nah, Abang kan terakhir nulis baru tahun ini Februari kemarin tayang gitu. Dan kalau aku boleh cari juga profil Abang itu juga sebagai seorang, kita mulai dari yang CEO inilah dulu deh. CEO inilah. Kok bisa jadi CEO tiba-tiba inilah? Jadi ya sebetulnya megang media dalam media ya, bisnis media. Jadi dari 2000 pulang dari sebenarnya tahun 2013 aku udah bikin startup waktu itu. Startup 2013 belum seramai sekarang startup. Tapi waktu itu saya bikin namanya ada sebuah startup, dia kayak etalase bagi para pekerja kreatif lah, penulis, musisi dan lain sebagainya. Sempat berhasil waktu itu. Apa namanya Bang? Namanya waktu itu Inspirasi.co. Sempat berhasil dalam 2 tahun gitu ya, tractionnya bagus, kemudian ya berhasil lah. Tapi kalau di dunia bisnis digital itu kan ada founder yang lain, terus ada investor yang beda visi. Nah, kita memutuskan untuk exit setelah 2 tahun. Terus saya kuliah di Australia 2 tahun. Nah, jadi sebenarnya di dunia media itu deket ya. Terus pernah bikin satu perusahaan di bawah sebuah lembaga konsultan politik besar di Indonesia. Saya bikin namanya Digitroops. Digitroops ini kayak digital agency lah, atau creative agency untuk campaign. Jadi political campaign atau bantu government. Oh, berarti lu pernah jadi konsultan politik dong nih? Iya lah. Dari 2012 kali. Oh ya, 2019 juga? 2019 juga. 2019 kalau lu jadi konsultan politik saat itu, gue jadi lompat kan. Siapa yang lu konsultanin? Siapa capresnya? Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Nggak apa-apa Bang, jawab aja karena ini udah satu koalisi. 2019 itu saya di kantor staf presiden. KSP. Di 2018 saya masuk KSP. Jadi salah satu tim di Kedeputian 5. Bidangnya juga karena saya karena perjalanannya di bidang media ya, dan penulis juga, itu advantage dari penulis itu sangat dikenal orang itu. Dan sebenarnya hal yang paling dibutuhkan saat ini di semua bidang industri, di semua bidang lah, baik di industri, pemerintahan, kemudian politik, itu namanya story, cerita. Jadi story itu yang bedain satu partai politik dengan partai politik lain, satu capres dengan capres lain, satu figur dengan figur lain. Nah, dan
Dan skill set yang dibutuhkan adalah storytelling. Storytelling ini dibutuhkan di perusahaan untuk marketing, untuk bikin value perusahaan, bikin identity. Nah, saya ini kan karirnya penulis. Jadi story itu udah jadi makanan sehari-hari. Ya, story ini udah jadi ya apa yang dikerjakan. Iya. Dan skill storytelling seiring berjalannya waktu dalam 20 tahun karir sebagai penulis terus berkembang juga. Nah, sehingga ketika masuk di hal-hal profesional yang sekarang dikerjain, sebenarnya senjata utamanya adalah storytelling. Storytelling ya. Lu Jadi nggak bercerita jenjang. aja ya. Dan kalau gua Jadi 2019 saya dukung Jokowi karena Oke. Pak Jokowi didukung sama Bang Fat. Iya dong. Dulu saya bikin buku 17 alasan memilih Jokowi. Amin dok. Oh iya. Gua pikir alasan tidak memilih Pak Prabowo kan. Waktu itu ya. Waktu itu. Dan waktu itu saya ingat masih di kantor staf presiden. Kan masih di KSP. Di saat itu setelah KSP atau sebelum KSP nih, dirimu menjadi CEO inilah. Setelah kan. Itu kira-kira para pemegang saham inilah, foundernya melihat, nih Fat nih kayak cocok jadi CEO nih. Ya mungkin ya, nggak tahu juga. Terus lu dipanggil, lu gimana sih, ada cerita khusus nggak sih ketika Ya, sebenarnya ceritanya kalau inilah.com tuh benar-benar nggak sengaja ya. Jadi dari obrolan ringan malah ketemu foundernya ini di masjid. Oh iya. Waktu itu lagi itikaf gitu. Oh iya. Terus kita diskusi. Memang rezeki langit itu. Rezeki langit itu. Nah, ngobrol, visinya sama, kemudian juga inilah.com ini perusahaan yang udah panjang perjalanannya. Naik turun. Udah 15 tahun. Nah, saya dikasih challenge, bisa nggak ini? Nah, mungkin profilnya cocok. Jadinya ya udah. Oke. Kita coba. Jadilah 3 tahun. Iya, soalnya inilah itu belakangan sebagai gue baru menyadari lah, kayak ketika gue lihat podcastnya, ketika gue lihat Instagramnya, oh ada nih sebuah kanal inilah.com. Gue merasa udah masuk nih barang ke media-media, ke publik, itu kayaknya udah oke. Dan ternyata pas gue mau ngundang Bang Fat, oh ternyata ini CEO-nya. Oh ini nih di balik belakang inilah ini ternyata. Jadi udah berapa tahun Bang? 3 tahun ya? Inilah ini udah 15 tahun dengan semua naik turunnya. Jadi waktu saya pimpin itu memang dalam kondisi yang waktu itu lagi turun lah, mati suri lah gitu. Dengan banyak catatannya. Dari mulai manajemen, kemudian juga ya belum adaptasi dengan perkembangan dunia digital juga. Yeah. Karena ini pemain lama gitu. Nah, terus begitu saya masuk, tugasnya adalah mentransformasi ini dalam hal reputasinya, dalam hal bisnisnya, dalam hal manajemennya, organisasinya dan lain sebagainya. Nah, kemudian ya dimulailah kerja itu pelan-pelan. Dari awalnya inilah media online di Indonesia itu jumlahnya menurut data Dewan Pers itu ada 47.000 plus di Indonesia. Banyak banget ya. Banyak banget. Waktu itu inilah.com ketika saya pegang pertama kali rankingnya mungkin 1.400-an lah. Itu jauh di bawah ya. Karena ya readership-nya rendah, kemudian dia publikasinya, kemudian juga dari segi kualitas penulisan, kecocokan relevansi teknologi yang dipakai dengan dunia digital saat ini ya, SEO-nya segala macam. Nah, itu yang saya transformasi pelan-pelan, dan dalam 3 tahun sekarang inilah nomor 30 di Indonesia. Wah, naiknya banyak ya. Nah, pelan-pelan juga, tapi dalam setahun terakhir kita mengalami peningkatan yang cukup cepat gitu ya. Dan bahkan ada sebuah situs yang menilai, yang memberikan ranking terhadap readership dan traffic ini, menyebut kita dalam 3 bulan terakhir itu salah satu website dengan peningkatan yang eksponensial dengan traffic yang organik. Wih, mantap inilah. Tepuk tangan dulu dong inilah. Emang top inilah, naiknya bagus. Jadi campaign perusahaan orang kita nih. Tapi setelah dari inilah, Bang Fat ini juga ketika aku cek di mana namanya Google, aku kan kalau ngecek orang di Google terus tuh, seorang komisaris. Komisaris independen ya? Komisaris independen dari Telkom Akses. Ini kok bisa jadi komisaris dari penulis buku, KSP, CEO inilah, jadi komisaris. Ini siapa sebenarnya? Ini datang dari mana lagi komisaris? Publik harus tahu Bang, ini jabatan publik ya. Jabatan publik. Ya amanah ya. Namanya amanah, diminta untuk ikut membantu panggilan negara ya kita laksanakan gitu. Oke. Tahun berapa sih Bang awal jadi komisaris? Tahun lalu ya, 2023. 2022 Desember. Oh, 22 Desember. Oh, baru hitungannya. Jadi udah 2 tahun ini. Oke. Di sana itu gimana sih maksud gua Telkom Akses tuh di bidang apa sih? Biasanya kan kalau
Telkom Access ini subsidiary-nya Telkom Group, anak perusahaan Telkom Group yang mengurusi jaringan Wifi itu bukan ya, fiber optik, kemudian juga ya backbone di belakang layanan internetnya Telkom lah. Nah, jadi ya ngurusin jaringan. Tapi gue ada pertanyaan juga terkait, mumpung lo ada komisaris Telkom Access, bentar lagi Starlink masuk nih bang. Nah, kalau itu sih tantangan besar untuk. Saya suka komentarnya Pak Luhut ya. Dia bilang bahwa ya memang kan meskipun di situ bisa diperdebatkan ya, karena kan itu tentang pilihan kebijakan. Jadi kebijakan itu sesuatu yang sifatnya dia tergantung value apa yang dipakai. Kita bisa nggak setuju, tapi kalimatnya benar, menurutku komentarnya benar. Sekarang ini eranya kompetisi, problemnya adalah masyarakat ini membutuhkan ya harus catch up dengan teknologi baru gitu. Dan itu jadi tantangan kepada semua pelaku industri di bidang itu, bisa nggak catch up dengan itu. Ya meskipun di situ ada perdebatan harusnya kan negara lebih protektif dan lain sebagainya. Itu yang tadi saya bilang value atau prinsip ekonomi apa yang dipegang gitu. Iya sih, karena kalau Telkom Access kita masih oke lah, udah nggak pakai kabel-kabel gede, pakai fiber optik ya. Tapi Starlink ini colok aja kabel listrik, taruh di atap udah dapat sinyal. Iya, dan itu sebenarnya dimensi diskusinya panjang ya. Bukan cuman soal dia menjadi dalam tanda kutip dia menjadi ancaman kepada dunia kepada industri yang existing, tapi kan di situ juga ada isu keamanan, isu data, privacy, security. Karena orang aksesnya lewat sana kan. Dan karena kan kita nggak tahu sebetulnya backbone-nya Starlink ini seperti apa gitu. Dan kita tidak punya teknologi pembandingnya atau teknologi yang bisa ya mendefinisikan teknologi yang dipakai sama Starlink. Dan ini kalau lu tadi bahas tentang, kita kan nggak tahu backbone-nya terkait dengan apa Starlink ini tentang keamanan gitu-gitu. Kan yang jadi bahaya itu adalah kalau kita ngomong yang lebih liar nih ya, lebih radikal banget nih ya. Berarti pemerintah ini melakukan investasi yang tidak aman, kan? Ya sebenarnya bukan pemerintah investasi ya, dia pemerintah dalam hal ini membuka pintu untuk teknologi, dan teknologi itu sebetulnya nggak bisa dibendung juga sih. Dan di satu sisi memang dia pasti datang. Cuman kapan datangnya, dengan cara apa, nah itu persoalannya. Oke. Nah tapi memang sebenarnya di dalam isu kedatangan Starlink ini dengan segala pro kontranya, itu sebenarnya dimensinya tuh banyak banget gitu. Dari mulai isu publiknya sampai isu keamanan negara lah, sampai isu security. Dan lu dipercaya untuk menjadi bagian dari Telkom Access ini ya. PR-nya gede banget bang, lo nya Elon Musk bang. Iya. Mudah-mudahan memberi kontribusi. Oke. Dan Bang Fad, dan aku searching lagi di Google terakhir Bang Fad. Bang Fad ini cukup lantang berkomentar sebenarnya tentang apa politik lah, tentang ormas lah, gitu-gitu. Ada satu pertanyaan nih sebelum kita masuk pada sesi terakhir. Menurut abang terkait dengan ini, sebenarnya nggak nyambung sih sama topiknya, cuman karena lu adalah seorang yang cukup aktif di publik, pemerintahan, penulis juga, gue ingin komentar lu terkait dengan tambang diberikan kepada ormas. Nah, biar bisa jadi judul. Iya. Ya kalau pribadi saya ditanya setuju atau enggak pendapat pribadi, saya nggak setuju. Karena ada banyak cara lain untuk, kan ini sebenarnya ide dasarnya adalah giving back. Karena ormas-ormas keagamaan memberikan ini jasa. Sebelum republik ini establish, mereka sudah berjasa. Ide giving back ini ide yang benar. Jadi negara itu harus tampil untuk giving back kepada siapapun yang berkontribusi kepada negara. Nah cuman kan sekarang yang jadi pertanyaan ini caranya. Nah cara yang lagi dipilih sekarang sama stakeholders terkait adalah kemudian memberikan konsesi tambang agar mereka juga bisa ikut mengelola kekayaan negara. Idenya nobel, tapi kalau ditanya individu, sebagai pribadi, itu sebetulnya masih terbuka ruang untuk kita diskusi. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Kenapa nggak langsung ngasih bantuan biaya aja? Ya ada banyak skema kan sebetulnya. Ada banyak skema. Misalnya tidak harus selalu begitu gitu bentuknya. Tapi kan ini kebijakan. Kebijakan ini lahir dari proses politik, lahir dari diskusi panjang, respon segala macam, yang pada akhirnya menghasilkan ini. Saya melihatnya bahwa
sekarang gimana respon dari ormasnya? Ormasnya merasa kelihatannya excited kan? Kelihatannya excited. Oke, Tapi ada juga yang enggak. Ada juga yang enggak. Oke, berarti mungkin ini executable, tapi ada PR yang besar di situ bahwa ya ada PR yang besar dalam hal transparansinya, dalam hal transfer of knowledge ya, karena kan bukan bidangnya gitu. Terus siapa yang mengelolanya, bagaimana dia kemudian bisa menjadi bermanfaat untuk publik. Pada dasarnya kan ormas nih publik juga kan. Jadi kalau dikasih ke ormas berarti kepada masyarakat yang berada di dalam ekosistem ormas itu nanti yang mendapatkan manfaatnya gitu. Nah sebenarnya tinggal itu aja gitu. Untuk diperhatikan lebih teliti lah ya. Jadi kalau ditanya saya sebagai orang juga yang berkaitan dengan kebijakan publik ya itulah cara melihat kebijakan publik. Jadi sekarang ini kita tidak di era di mana, tapi ya again itu demokrasi yang sekarang terjadi di kita itu begitu. Oke, terima kasih atas komentarnya. Mudah-mudahan siap narsum gue akan tanya itu bang. Semua narsum yang datang. Oke, kita masuk pada sesi terakhir. Bang Fad, ada nggak sih kegiatan social act yang Bang Fad lakukan selama ini dan tidak pernah berhenti? Atau belakang ini ada nggak sih social act yang dilakukan? Saya sih sebenarnya kalau yang tidak pernah berhenti ya berusaha semaksimal mungkin. Kita ini kan kita ini nggak bisa hidup, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita ini makhluk sosial kalau dulu belajar IPS dasar gitu ya. Jadi harus selalu berada di dalam, harus selalu punya relasi yang baik dengan lingkungan gitu ya. Dan di antara cara untuk membangun itu adalah giving back gitu ya. Kita kan pasti dapat sesuatu, giving back. Jadi itu yang selama ini saya lakukan di level pribadi atau membangun gerakan, membangun kelompok. Sebenarnya banyak inisiasi yang terus dilakukan gitu ya. Saya pernah bikin namanya gerakan umroh gratis. Dulu respon terhadap ada travel yang waktu itu travel bodong gitu ya. Terus banyak yang gagal berangkat karena tergerak, ngajak teman-teman untuk fundraising dan bisa memberangkatkan sampai sekian orang gitu ya. Terus bikin masjid, bikin bantu pesantren, bikin gerakan literasi. Ya itu yang dilakukan selama ini. Sekarang saya lagi bantu sebuah komunitas di Ciwidey, namanya Saung Darussalam. Mereka lagi bikin masjid. Saya sudah 2 tahun terakhir ini bantu komunitas ini untuk menyelesaikan masjid yang lagi dibangun di Ciwidey. Jadi lagi OTW pembangunan. Lagi udah lantai 3 dan udah lebih dari 20.000 orang ikut terlibat. Kita buka campaign juga di platform crowdfunding namanya kitabisa.com. Tapi juga saya bikin campaign di inilah.com juga. Saya bikin campaign di aktivasi-aktivasi lapangan gitu ya. Misalnya kalau ada talk show, saya ceritain kayak gini juga kan nanti ya ini jadi story gitu. Terus orang bisa tergerak juga. Nah, alhamdulillah sih sampai sejauh ini udah lebih dari 20.000 orang terlibat. Masjidnya udah berdiri 3 lantai. Sebentar lagi selesai. Oke. Setelah buku terakhir tadi, apa sih dulu tadi lupa gue? Haji Jalur Langit. Haji Jalur Langit. Akan ada buku lain nggak? Udah lu persiapkan judulnya? Belum tahu, belum ada. Tapi nggak akan berhenti menulis? Ya nggak akan dong. Sekarang juga masih terus nulis. Oke. Minimal nulis caption kan. Tapi bang, gue akan pegang omongan lo. Siap. Gue akan tunggu buku selanjutnya. Okay. Dan gue akan tunggu juga social act yang akan lu lakukan selain komunitas pembangunan masjid di Ciwidey. Oke. Dan sebenarnya itu aja dari podcast ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak Bang Fad sudah sharing terkait menulis, terkait politiknya juga, si komisaris. Sedikit lah ya, terkait inilah dan terkait social act yang akan dilakukan. Karena nggak boleh dibuka semua. Karena nggak boleh dibuka semua. Off the record kita ngomong di bawah aja nanti bang. Oke, teman-teman, udah. Terima kasih banyak para pemirsa Geolive dan sampai jumpa di podcast Pegang Omongan selanjutnya barang narasumber menarik lainnya. Dadah, sampai jumpa teman-teman.